teman-teman sudah memiliki jaringan PON pada FTTH. Akan tetapi, di jaringannya teman-teman hanya membawa satu servis saja, yaitu PPOE. Nah, kadang kita harus menambah servis yang lain, semisal kayak hotspot. Nah, solusinya bagaimana? Silakan teman-teman cek video kali ini sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik subscribe dan jangan lupa klik loncengnya juga agar tidak ketinggalan video-video dari kami. FTTH atau Fiber to the Home adalah teknologi di mana kita bisa menghadirkan fiber optik sampai ke rumah pelanggannya. Nah, pada jaringan FTTH pada seringnya yang digunakan adalah PON ataupun Passive Optical Network. Jadi untuk PON ini dia tidak ada teknologi aktif pada jaringan menyebarnya. Yang digunakan adalah pasif. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas menggunakan mikrotik pada jaringan FTTH ataupun pada jaringan PON. Akan tetapi pada video sebelumnya kita hanya membahas menyebarkan satu servis saja, yaitu servis PPPoE. Nah, kali ini kita akan coba untuk menambah servis yang lain, ya, yaitu adalah hotspot. Jadi nanti bisa aja teman-teman menerapkan membawa beberapa servis yang lain, ya, nggak cuma hotspot, nggak cuma PPOE saja. Nah, solusinya bagaimana? Kita bisa menggunakan yang namanya VLAN sebenarnya teman-teman. Jadi nanti dengan VLAN kita bisa membuat grouping antar network. Nah, antar networknya ini kita akan masukkan servisnya, ya. Katakanlah network 1 itu servisnya adalah PPOE, yang network 2 adalah hotspot dan sebagainya. Nanti bisa ditambahkan untuk kebutuhan yang lain teman-teman. Nah, contoh kasusnya itu adalah ketika teman-teman ternyata memiliki pelanggan kafe, ya, pelanggan kafe atas nama kafe itu sendiri. Nah, teman-teman melihat sisi manajemen yang lain, katakanlah teman-teman ingin menjual langsung terhadap pengunjung-pengunjung kafe tersebut ataupun pengunjung di tempat wisata, ya. Nah, solusinya otomatis teman-teman yang pertama untuk pelanggan di kafenya ataupun yang pemilik kafe itu kita menggunakan PPOE. Nah, untuk yang pengunjung-pengunjung kafe itu kita bisa menerapkan hotspot. Jadi nanti siapa yang mau menggunakan internet di kafe itu harus beli voucher ataupun harus beli user dari hotspot yang kita miliki. Nah, begitu solusinya. Nah, untuk topologinya seperti apa? Topologinya di sini kita sudah ada siapkan router mikrotik, ya. Ini router core-nya di sini. Nah, router core-nya ini sudah ada internetnya, ya, teman-teman. Nah, dari router core, ya, dia turun ke jaringan ataupun perangkat OLT-nya di sini. Nah, ini menggunakan kabel Ethernet saja. Nah, terus dari OLT dia yang pertama masuk ke dalam splitter, ya. Di sini saya menggunakan splitter 1:8, ya. Nah, nanti untuk yang di rumah ataupun di pelanggan yang akan kita tambahkan servis yang lain kita akan menggunakan mikrotik. Ya, kenapa? Karena kita menggunakan mikrotik karena nanti untuk penggunaan VLAN dan sebagainya itu lebih mudah menurut saya, ya. Nah, untuk di mikrotik kita menggunakan XFP Expon ONU di sini, ya. Nanti masuk ke dalam port, kita masukkan XFP Expon ONU-nya di sini, ya. Terus kita tarikkan kabel fiber optiknya, ya, sampai sini. Nanti bisa diteruskan dari splitter ini atau dari OLT masuk ke splitter yang lain, kemudian masuk ke dalam router mikrotik juga bisa. Seperti itu, teman-teman. Oke. Jadi untuk dari mikrotik, ya, ini membawa satu kabel, tapi dia di praktek kali ini dia membawa dua servis PPOE dan servis hotspot. Dua servis itu akan disalurkan sampai ke pelanggan yang ini di router mikrotik ini. Oke, seperti itu teman-teman, ya. Nah, kita akan coba konfigurasinya. Yang pertama kita akan tentu saja konfigurasi di router core-nya atau di sisi ISP-nya lah kita sebutnya. Nah, di sini sudah saya tancapkan, ya, di sini. Saya akan remote untuk router core-nya, ya. Nah, untuk router core-nya di sini saya sudah lakukan konfigurasi basic config, ya. Kita akan coba untuk ping dulu, ya. Untuk ping sudah bisa, ya.
Nah, terus kita akan langsung untuk konfigurasi yang namanya VLAN-nya. Nah, yang pertama kita masuk ke interface ya. Terus di interface ini kita harus ketahui ya, di mana ether ataupun interface yang terhubung ke OLT-nya. Kenapa? Nanti untuk VLAN-nya ya, itu kita akan masukkan di mana port untuk interface yang terhubung ke OLT-nya. Ya, kita tambahkan ya ke menu interface, terus cari tab VLAN di sini kita tanda plus. Di sini saya akan menggunakan VLAN 100 dan VLAN 200. VLAN 100 untuk PPWE dan VLAN 200 untuk hotspot, teman-teman. 100 ya. Nah, VLAN ID-nya berapa? 100 ya. Dan interface-nya pastikan yang mengarah ke OLT-nya. Ya. Seperti ini. VLAN 100 PPWE. Nah, kemudian ya, saya akan buat sekalian untuk VLAN 200. VLAN 200 itu untuk VLAN hotspotnya. Jangan lupa silakan dikasih nama ya, biar mempermudah. Oke. Nah, kita langsung saja untuk konfigurasinya. Dan kita tadi sudah buat untuk VLAN 100 untuk PPWE-nya. Kita akan aktifkan nih untuk PPWoE pada interface VLAN 100 ya, jangan salah. Ya, jangan arah untuk ethernya, tapi arah untuk VLAN berapanya ya. Kita VLAN 100 PPWE ya. Default profile kita bisa default encryption ya. Nah, oke. Kemudian sekalian kita buatkan untuk usernya ya. Ini user 1 ya. Passwordnya user 1 juga ya. Saya kasih biar nggak lupa, user 1, passwordnya user 1. Service-nya kita PPWoE. Kemudian jangan lupa dimasukkan ya. Untuk local address ini yang akan terpasang di routernya. Oke ya. Di sini saya buat untuk PPWoE-nya adalah user 1, passwordnya user 1. Nah, teman-teman ya, kita sudah tambahkan untuk user PPWoE-nya ya. Sekarang kita akan mengerjakan untuk hotspot-nya. Untuk hotspot kita tambahkan dulu IP-nya. Kita pakai 0.1/ katakanlah pelanggannya banyak ya. Kita pakai /22 kayak gini, nggak apa-apa. Jangan lupa untuk VLAN-nya 200 ya. Sudah, kemudian kita ke IP hotspot. Nah, di sini sudah ada, kita kliknya hotspot setup ya, teman-teman. Dan pilih interface VLAN 200. Kita next. Next ya. Ini servernya kita katakanlah test.local ini. Oh sorry, untuk DNS-nya, DNS servernya. DNS name-nya adalah test.local. Oke, saya akan buatkan lagi usernya ke menu user. Kita buatkan user ini, servernya untuk 01, user 2, passwordnya user 2 juga ya. Oke, sudah untuk konfigurasi di sisi routernya ya. Nah, kita tadi sudah konfigurasi untuk hotspot dan PPWE-nya. Nah, jangan lupa kita tambahkan juga untuk IP yang mengarah ke OLT. Fungsinya katakanlah kita ingin remote ya, kita bisa memanfaatkan IP itu. Nah, kita tambahkan IP address-nya 192.168.101 ya, 1/24 kayak gini. Kita arahkan ke ether 2. Apply ya, kita kasih komen
ke OLT ya. Oke, kalau sudah kita konfigurasi untuk OLT-nya, masuk ke port Ethernet di sini, ini untuk remote. Dan di laptop saya kebetulan sudah saya konfigurasi untuk IP-nya ya. IP-nya adalah 192.168.100.2 di laptop, dan di OLT adalah 100.1 defaultnya teman-teman. Nah, kita masuk ke ini 192.168.100.1 teman-teman. Nah, di sini OLT yang kita gunakan masih sama dengan yang kemarin, yaitu HSGQ G004 teman-teman. Username-nya adalah root ya. Password-nya adalah admin. Oke, kemudian kita ke menu advance di sini. Terus cari network interface dan kita akan konfigurasi IP yang mengarah ke routernya dulu aja. Nah, kita bisa add inbound atau kita nanti bisa hapus yang bawahnya tadi. Karena kebetulan yang di sini sudah saya hapus tadi untuk VLAN satunya. Kita tambahkan 101.2 ya teman-teman. 255.255.255.0. Tuh, ya sebenarnya di 1. Oke. Jangan lupa kita tambahkan juga default root, katakanlah kita perlu untuk si OLT-nya root juga. DNS juga boleh. Kalau sudah, kalau config kayak gini kita save configuration aja ya. Kemudian, nah di sini kita konfigurasi untuk menerima VLAN-nya. Ya, di bagian VLAN kita create VLAN ya. VLAN berapa? 100. Take ya, dari mana? Dari G01, karena untuk di OLT-nya dia yang mengarah ke router adalah G01 ya. Apply ya, terus tambah lagi ya 200, 100, 200. Kita bisa tambahkan nama ya, atau kita beri nama. VLAN 100-nya adalah PPPoE ya. Apply. Dan VLAN 200 adalah hotspot ya teman-teman ya. Oke, VLAN 100 PPoE, VLAN 200 adalah hotspot. Nah, kemudian kita ke menu profile ya. Kita akan buat line profile teman-teman. Nah, di sini kita akan konfigurasi line profilenya. Di sini line profilenya adalah, katakanlah saya profil VLAN ya. Ini kita otomatisnya ya, kita otomatis saja. Tipenya kita pakai GPON ya. Mappingnya modenya adalah VLAN ya. Terus tikonnya kita tambahkan add ya. Kita ID-nya ini 1 dengan DBA profilnya adalah 3. Ini untuk DBA profile kita gunakan bawaan dari si OLT-nya saja ya. Apply. Terus GEM-nya ini fungsinya untuk GPON encapsulation nanti. Port ID-nya 1 ya. Mapping ID-nya 1, VLAN ID-nya kita 1. Ya. Terus kita apply dulu ya. Terus kita klik lagi ya. Di sini kita akan tambahkan VLAN-nya ya, VLAN tadi. Mapping ID-nya katakanlah 2, VLAN ID-nya 100 ya. Terus kita tambahkan lagi. Mapping ID-nya adalah 3, VLAN ID-nya 200 ya. Nah, kita bisa save all change ya. Dan kita save configuration. Oke. Nah, kemudian kita ke menu service port di sebelahnya ini. Kita klik auto configuration template-nya.
Kita setting untuk pon 1-nya. Kita pilih yang default ya. Kemudian ya, kita ke menu advance ya, ke menu advance dan kita ke font management ya. Ini fungsinya sebenarnya katakanlah dari font 1 ini semuanya akan menggunakan profil yang connect, otomatis akan diarahkan menggunakan profil yang kita buat tadi ya. Jadi teman-teman katakanlah ingin nggak menggunakan, sebenarnya bisa aja. Ada dua cara nanti. Yang pertama bisa pakai cara ini, atau kita ke ONT table kita masukkan manual. Nanti begitu connect kita arahkan menggunakan profil ini, kayak itu bisa. Nah, kita pastikan untuk font 1 atau font berapa yang mengarah ke pelanggan itu ya. Sini kita menggunakan line profilnya, profil VLAN ya. Save profilnya kita gunakan yang bawahnya aja, nggak apa-apa. Apply, jangan lupa kita save configuration. Nah, terus kita bisa cek ke bagian ONT table. Ini adalah tabel yang berisi perangkat ONT yang ada pada jaringan PON kita. Nah, di sini kebetulan sudah aktif ada satu ya. Nah, kita tinggal setting di sini, terus kita modify profilnya. Kita pilih line profilnya menjadi profile VLAN ataupun profil yang kita buat. Apply ya. Refresh, dan jangan lupa setelah kita konfigurasi kita save configuration ya di sini. Nah, kalau sudah, kita akan coba untuk konfigurasi untuk di sisi pelanggan. Nah, ini kita seolah-olah langsung pindah ke sisi pelanggannya ya teman-teman ya. Sisi pelanggan ya. Udah. Kita bisa buka MikroTik-nya. Akan winbox lagi. Nah, kita sudah buka winbox-nya. Di sini untuk di sisi kliennya kita tinggal login ya. Kemudian yang pertama ya, untuk konfigurasinya kita bisa konfigurasi menambahkan VLAN-nya. Kita bisa ke menu VLAN. Nah, VLAN-nya berapa aja? Oke. Yang pertama ada VLAN 100. Ini katakanlah inet ya. Nah, kita arahkan ke interface SFP ya. Terus VLAN 200. Ini 200 sama arahkan ke interface SFP 1. Oke, sudah dua itu. Terus kita akan coba untuk regis regis untuk user PPPoE-nya. Kita ke menu PPP, terus kita cari PPPoE client di sini. Ini interface-nya arahkan ke SFP 1, layout-nya adalah user dan password yang kita buat tadi. User 1, passwordnya user 1. Default profilnya kita pakai default encryption. User-nya kita pakai defaultnya sekalian, nggak apa-apa ya. Dan jangan lupa ya, ini interface-nya lupa saya ya, harus menggunakan VLAN 100 teman-teman ya. VLAN 100 ya interface-nya, layout-nya, user dan password yang kita buat tadi. Oke, sudah berhasil ya, sudah running. Kita akan coba untuk langsung dari routernya ping ke google.com. Sudah berhasil, tinggal kita tambahkan konfigurasi. Semisal kita pakai basic config standar ya, kita tambahkan NAT ya. NAT, auto interface-nya adalah Internet PPoE, VLAN 100, action-nya adalah kita pakai masquerade, kayak gitu. Nanti tinggal pelanggan yang ke bawah kita konfigurasi yang lain. Oke, itu yang pertama untuk VLAN 100-nya. Kemudian ya kita konfigurasi untuk yang namanya hotspot-nya. Nah, di sini case-nya adalah si kliennya, ini kebetulan routernya ini yang dipakai oleh kliennya di cafe itu sudah support atau ada port
ada interface wireless-nya teman-teman, ada interface wireless. Jadi nanti yang interface wireless itu kita akan gunakan untuk hotspotnya ya. Jadi nanti pelanggan-pelanggannya tinggal connect menggunakan WiFi yang kita pakai dari router ini. Katakanlah nanti ada dari routernya itu nggak ada interface wireless-nya, nanti kita bisa gunakan Ethernya nanti terhubung dengan access point yang lainnya, juga bisa kayak gitu teman-teman. Nah di sini ya, yang pertama kita akan konfigurasi yang namanya bridge. Nah di sini sudah saya buatkan bridge-nya, bridge 1 WiFi ini nanti adalah nge-bridge untuk interface yang 200 sama VLAN 200 sama interface wireless-nya. Oke, nah ini kita hapus dulu ya, saya akan tambahkan lagi. Yang pertama interface yang VLAN 200 ya, kita tambahkan. Terus kita tambahkan juga untuk interface VLAN 1. Nanti mau pakai VLAN 2, VLAN 3 juga bisa. Oke, sudah kayak gini. Kemudian kita bisa ke menu wireless ya. Nah, di wireless tadi kita menggunakan VLAN 1. Nah, di sini masih nonaktif, kita aktifkan lagi. Kemudian kita bisa konfigurasi lagi yang lain, kayak modenya adalah AB bridge, SSID-nya adalah testing hotspot, misal kayak gitu ya. Nah untuk security profile kita nggak usah isi ya, pastikan tidak ada passwordnya. Karena apa? Nanti untuk yang connect nanti tidak perlu menggunakan password, tapi harus menggunakan user dan password. Ya beda ya. Apply. Kita oke. Nah kemudian kita akan coba langsung untuk connect ke test hotspotnya. Oke, nah di sini sudah ada Captive Portal ya ini untuk login ke jaringannya ya. Ini sudah ada nih. Kita pakainya user 2, passwordnya user 2. Oke. Sudah bisakah internet ya? Ya. Kita coba. Oke, sudah berhasil ya. Untuk VPN sudah bisa, kemudian untuk hotspotnya juga sudah bisa. Oke, seperti itu untuk konfigurasinya teman-teman, dari sisi router core-nya, terus dari OLT sampai ke sisi pelanggannya ya. Nah, itu tadi untuk tutorial konfigurasinya. Cukup mudah ya teman-teman. Nanti ini bisa menjadi solusi jika teman-teman ingin menambahkan service yang lain. Nah, jadi semisal teman-teman yang kita praktekkan, jadi kita sudah praktek untuk PPWE dan untuk hotspot. Tapi bisa aja nanti ditambahkan service yang lain atau menggunakan VLAN-VLAN yang lain. Nanti tinggal konfigurasi di sisi router core-nya, di sisi OLT-nya harus tetap disesuaikan ya teman-teman. Nah, tak lupa jika teman-teman ingin mempraktekkan apa yang kita lakukan hari ini, teman-teman bisa membeli produknya di toko kita di website citraweb.com atau bisa ke marketplace kesayangan teman-teman dengan nama toko adalah Citraweb. Tak lupa saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan klik lonceng agar tidak ketinggalan video-video dari kami. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, ide, saran ataupun komentar, silahkan berkomentar di kolom komentar di bawah. Jika suka video kali ini, silahkan teman-teman like dan share ke teman-teman yang lain agar video kali ini lebih bermanfaat. Sekian dari saya dan terima kasih, sampai jumpa. Langsung keuangan mas. Tanya bosnya ya, tanya bosnya. Nek apik langsung. Nek apik langsung anu ya. Oke. Sikat Mas Bob. Back sih, lali. Men IP nggo remote iki. Pada jaringan PON ada hal ini. Teman-teman memiliki jaringan RTK menggunakan PON, nah, VLAN hotspot dan VLAN PPWE. Menarik untuk oh iya, jadi itu ya.